Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Romulus and Remus The First King atau Tu Primore yang dirilis tahun 2019. Sepanjang sejarah dunia, kekuatan kerajaan Romawi bisa dibilang tidak ada tandingannya. Pada masa keemasannya, kerajaan Romawi bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Eropa, daerah Laut Mediterania, Timur Tengah hingga Afrika Utara. Melihat kembali ke sejarah, kerajaan Romawi ada dua fitur penting yang menjadi pelopor lahirnya kerajaan Romawi, yaitu Remus dan Romulus. Romulus dan Remus The First King memperlihatkan sisi lain masalah keyakinan serta persaudaraan yang terjadi pada awal kelahiran kerajaan Romawi. Dan inilah kisah lengkapnya. Di awal cerita, ada saudara kembar Romulus dan Remus. Mereka berdua merupakan pengembala kambing. Di tengah hujan, Romulus berdoa kepada Dewi Tripartit. Tidak lama kemudian, suasana berubah mencekam. Segerombolan burung berterbangan dari arah seberang. Tiba-tiba, air bah datang. Romulus dan Remus berlari sekencang-kencangnya, namun mereka tidak mampu menghindari dari luapan air. Remus hinggap di balik pohon, sedangkan Romulus masih terbawa arus. Tidak ingin terpisah, Remus menghanyutkan diri berusaha menggapai Romulus. Setelah berhasil menolong Romulus, tiba-tiba mereka menabrak batu sungai hingga harus terpisah kembali. Kali ini giliran Remus yang terbawa arus. Ia tenggelam terjebak di dasar air. Romulus pun tak segan menolong, menyelam menyelamatkan Remus. Mereka berdua akhirnya terdampar, kemudian dibawa oleh bangsa Alba dalam kondisi terikat. Setelah sampai, mereka berdua dikurung layaknya hewan, menjadi tawanan budak bangsa Alba. Selain mereka, ada juga tawanan budak lainnya yang bernasib sama. Remus berusaha menyesuaikan kondisinya, sedangkan Romulus langsung kena mental, putus asa dan tidak mau makan. Para budak bereaksi senang ketika hujan turun di malam hari. Mereka terlihat kehausan terkurung di dalam penjara kayu. Di siang hari, semua para tawanan dikeluarkan dari kandang. Romulus dipukul penjaga karena tidak mau keluar, sedangkan Remus hanya dapat menyaksikan kakaknya disiksa. Kemudian mereka digiring ke suatu tempat dalam posisi terikat. Hingga di malam hari ternyata bangsa Alba akan mengadakan sebuah ritual mengerikan. Tawanan dibariskan dalam kondisi lapar dan haus. Keluarlah seorang perempuan berbaju merah dipanggil dengan nama Satney sebagai pemimpin ritual tersebut. Kemudian ia menghampiri para budak sambil membawa semangkuk darah. Para penjaga memaksa semua membungkuk di hadapannya. Satney memilih ritualnya dengan berdoa kepada Dewi Tripartit. Setelah pemujaan, para budak dipaksa untuk bertarung satu lawan satu sampai mati. Aran menjadi orang pertama bertarung melawan budak yang lain. Dikarenakan lawannya lebih kecil, Aran pun dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Satney menghampiri korban dan mengoleskan darah ke wajahnya. Lalu kedua penjaga melempar jasad korban ke dalam api, dijadikan bentuk pengorbanan bagi Dewi Tripartit.
Untuk pertarungan yang kedua, Romulus terpilih diseret ke tengah arena. Melihat itu, Remus memohon kepada si penjaga agar ia dipilih menjadi lawannya. Hingga Remus pun berhasil naik ke tengah arena dan kini mereka berdua harus saling membunuh satu sama lain. Romulus menyuruh Remus agar memukulnya dengan kencang, hingga Remus menuruti perkataannya, menghajar Romulus meskipun ia tidak tega melakukannya. Seketika pikiran Remus terseret ke masa lalu di mana sang ibu menyuruh mereka berdua saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Hingga Remus memilih menghabisi Romulus. Di saat Satney mengoleskan darah, ternyata Romulus masih hidup. Terjadilah pemberontakan besar di mana para tawanan saling menolong melepaskan ikatan mereka. Di sanalah terjadi sebuah pertarungan brutal menghabisi prajurit Alba secara membabi buta. Romulus mengacungkan pedang di hadapan Satney. Ada serangan dari belakang menusuk tubuh Romulus. Remus langsung menolong sang kakak. Untungnya tusukan pedang tidak mengenai organ dalam. Dikarenakan Romulus meyakini Satney utusan dewa, ia ingin membawanya ikut serta pergi meninggalkan kawasan Alba. Kini para tawanan telah terbebas dari perbudakan bangsa Alba. Mereka semua mulai melakukan perjalanan. Alba kemungkinan akan mengirim kesatria besinya mengejar mereka. Dan kini semua kebingungan berada di ujung sungai dengan air yang mengalir deras. Seseorang menyarankan melewati bukit tinggi, siapa tahu di sana lebih mudah menyeberangi sungai. Remus lebih menyarankan kabur ke dalam hutan. Diketahui bahwa hutan tersebut merupakan tanah Velienses, hutan terkutuk penuh roh jahat yang bersembunyi di balik pohon. Tidak ada yang dapat keluar hidup-hidup dari hutan. Meskipun begitu, mereka terpaksa menerobos ke sana dikarenakan tidak ada pilihan lain. Awal masuk hutan, mereka menemukan sebuah genangan air yang dimana di sana terdapat mayat manusia mengambang di dasarnya. Tiba-tiba Romulus roboh. Luka tusuk di perutnya membuat kondisi Romulus semakin lemah. Tevari menyarankan agar membiarkan Romulus mati dengan tenang karena ia tidak mungkin sanggup meneruskan perjalanan. Remus tak ingin dipisahkan. Ia memilih tetap membawanya. Ketika semua orang beristirahat sejenak, March ketakutan tidak ingin menghentikan perjalanan. Ia mengajak semuanya bergegas pergi, namun tidak ada seorang pun yang menggubris ajakannya. Ia malah teriak-teriak dan mengatakan bahwa tempat tersebut tidak aman, banyak roh-roh jahat yang akan mencelakainya. Sehingga March lebih memilih pergi sendirian. Esoknya dilanjut lagi perjalanan. Remus kepayahan dikarenakan ia harus menggendong Romulus sepanjang jalan. Setelah menelusuri hutan berkabut, di ujung jalan mereka semua dikagetkan melihat kondisi March yang sangat mengenaskan. Di malam hari, Remus mengalami mimpi buruk. Terbangun dari tidur, ia melihat Tevari sedang membekap Romulus. Remus langsung menghadangnya. Tevari meyakini Romulus telah membawa kutukan dewa. Jika semua ingin tetap hidup, ia harus segera dikorbankan. Salah satu di antara mereka berhasil menghasut Tevari agar membunuh Romulus dan Remus demi keselamatan semuanya. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka.
Remus berhasil melumpuhkan Tefari hingga ia terpaksa membunuhnya. Setelah itu, Remus menantang siapa lagi yang ingin mati. Semua terdiam. Si penghasut pun tidak punya nyali diajak tarung dengan Remus. Kondisi Romulus semakin memprihatinkan. Ia menganggap bahwa kekalahannya dalam pertarungan melawan Remus tempo hari seharusnya ia korbankan diri ke dalam api. Akibatnya kini semua harus menanggung kutukan terjebak di tengah hutan. Remus hanya menjawab, semua akan baik-baik saja. Kemudian ia memutuskan akan melakukan perburuan karena sudah berhari-hari semuanya hidup dalam kelaparan. Sadney diperintah agar menjaga Romulus selama ia pergi. Selang beberapa jam, si penghasut mulai beraksi kembali. Ia yakin Remus tidak akan selamat mati di dalam hutan. Itulah kesempatan menjalankan misi membunuh Romulus dijadikan pengorbanan bagi dewa. Okai diperalat agar segera menghabisi Romulus. Sadney telah memproteksi dengan lingkaran api suci. Ia mengancam jika Okai berani menyeberangi lingkarannya, maka bersiaplah menerima kutukan abadi. Arwahnya tidak akan pernah tenang selamanya. Si Okai bergetar ketakutan. Akhirnya, Remus berhasil mendapatkan buruannya. Ia seret hasil perburuannya ke dalam markas hingga fajar tiba. Semua orang terkesima menyaksikan ternyata Remus tidak mati. Ia kembali membawa keberkahan bagi semuanya. Remus hanya mengambil jantungnya, sedangkan sisanya disantap bersama-sama. Ia yakin jantung rusa dapat mengobati luka Romulus. Kemudian Sadney mencoba mengobati Romulus dengan menaburkan belatung kayu di bagian lukanya. Setelah itu, Remus menegaskan di hadapan semua orang tentang 4 poin. Yang pertama, selama ini Romulus tidak mengingkari api. Justru ia telah diselamatkan api. Terbukti sampai saat ini masih bertahan hidup. Yang kedua, jangan pernah lupa, kebebasan dari perbudakan bangsa Alba itu semua atas andil Romulus dan Remus. Yang ketiga, Remus selamat dari hutan terkutuk, bahkan ia berhasil mendapatkan perburuannya. Yang keempat, semua orang tidak merasakan lapar lagi setelah mendapatkan jatah makanan dari Remus. Kesimpulannya, tidak ada yang namanya kutukan. Remus membuka pikiran semua orang bahwa mereka bukan binatang liar yang sedang diburu mangsa. Sudah saatnya keluar dari rasa takut dan tidak bersembunyi lagi. Remus menyatakan akan menjadi pemimpin mereka, membentuk sebuah kelompok yang tidak kenal rasa takut menjadi teror bagi kelompok lainnya. Hingga di suatu ketika, Remus menyerang kelompok lain, menghabisi mereka dengan sangat brutal. Remus meluapkan emosi, mengeluarkan sisi gelapnya. Kemudian mereka memasuki sebuah desa dari kelompok yang tadi telah dibantai habis. Remus menghadap kepala desa dan menyatakan dialah penguasa baru desa tersebut. Di dekat sungai, Sadney mendekati Remus. Kemudian ia berkata ada hal lain yang sedang bersemayam dalam jiwa Remus, penuh dengan tanda-tanda. Remus tidak terlalu yakin dengan semua ucapan Sadney.
Di malam hari semua penduduk desa sedang melakukan ritual pemujaan mendoakan para prajurit yang telah tewas. Saat itu kepala desa memberikan anak kambing kepada Remus dijadikan sebagai alat komunikasi dengan dewa. Remus perintahkan Satney untuk membacakan apa yang telah dikatakan dewa. Setelah mendapatkan petunjuk, Satney mengutarakan hal mengejutkan bahwa ramalan dari dunia arwah mengatakan di antara Romulus dan Remus salah satunya akan menjadi seorang raja yang sulit dilupakan bahkan setelah kematiannya. Tiba-tiba Satney terhenti. Remus meminta selesaikan ramalannya karena ia tidak takut pada kehendak para dewa. Tubuh Satney bergetar. Ia berkata bahwa di antara mereka berdua hanya satu yang akan tersisa dan yang satunya akan masuk ke dalam kegelapan abadi. Maka jika Remus ingin terpilih menjadi raja, maka ia harus membunuh Romulus karena hanya lewat pertumpahan darah terlahirlah seorang raja. Darah tersebut akan menjadi kekuatan dan juga restunya, dan itulah akhir dari kehendak para dewa. Hati Remus terguncang. Seketika ia dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Perlahan ia hampiri Romulus yang sedang berbaring tak berdaya. Romulus telah mengetahui isi ramalannya. Ia rela mengorbankan dirinya demi masa depan Remus dan mentaati segala kehendak dewa. Di saat hendak menghabisi Romulus, Remus tiba-tiba meragukan ramalan yang telah diucapkan Satney. Ia anggap semua adalah kebohongan. Romulus bergegas pergi menghampiri Satney, meluapkan emosi dan menganggap dewa hanya ingin semua orang mati. Kepala suku berani mendorong Remus sehingga ia menjadi sasaran. Remus tidak ragu menggorok lehernya. Remus semakin hilang kontrol. Ia seret Satney ke dalam hutan. Di tengah jalan mereka sempat berhenti. Di sana Remus menegaskan ia rela tidak mematuhi dewa daripada harus membunuh saudaranya sendiri. Kemudian tangan Satney diikat akar pohon agar menjadi santapan binatang liar. Satney tidak mau mati perlahan. Ia memohon agar langsung dibunuh saja. Remus ingin menantang dewa. Jika memang kuasanya ada, maka dewa tidak mungkin membiarkan Satney mati. Kembali ke desa, ia mengingatkan semua orang untuk taat kepadanya jika tidak ingin bernasib sama seperti kepala suku. Tidak lama Romulus datang. Ia utarakan kekecewaannya terhadap Remus yang sudah bertindak di luar batas. Romulus berharap kepala suku dimakamkan dengan layak. Mendengar itu Remus semakin geram. Ia serang Romulus dan mengatakan semenjak taat kepada dewa, hidup mereka berdua selalu dalam kesengsaraan. Remus berubah menjadi sosok angkuh dan semakin menunjukkan power di hadapan semua orang. Ia ingin menjadi raja yang ditakuti dan disegani. Semua orang diperintahkan berlutut. Di hadapan Romulus, ia tidak segan melakukan kekejaman, membakar semua rumah penduduk. Romulus memohon agar Remus hentikan kekejiannya. Namun Remus malah menjawab bahwa dewa pun tidak pernah berhenti membuatnya menderita. Apalagi mengingat ketika diseret dan dipenjara layaknya binatang. Dan ketika dewa mengharuskan mereka saling membunuh. Kekuasaan dibangun di atas rasa takut. Manusia takut kepada dewa. Itu sebabnya dewa mengendalikan manusia. Selang beberapa jam, Remus mendatangi kamar Romulus. Ia mulai sedikit luluh dan mengungkapkan isi hatinya bahwa mereka akan selalu bersama. Karena itu jauh lebih penting dari apapun. Romulus kembali membahas apakah Remus akan kembali dan taat kepada dewa. Ia sulit menjawab dan memilih untuk pergi. Remus teringat kembali Satney yang telah ia ikat di dalam hutan. Ketika Remus menghampirinya, kondisi Satney sangat memprihatinkan. Di akhir hidupnya ia menyuruh Remus segera lari. Jika tidak, maka akan terjadi sebuah kematian. Esoknya, Romulus keluar dan melihat penduduk mulai memperbaiki kondisi desa yang porak-poranda. Di sana ia dikabarkan bahwa Remus telah pergi bersama anak buahnya. Romulus berusaha menyalakan kembali api suci yang menjadi simbol kekuatan dewa.
Setelah berhasil, kemudian mereka semua menguburkan jasad kepala desa. Istri kepala desa mengatakan kepada Romulus bahwa api telah memilihnya menjadi pemimpin mereka. Semua orang berkumpul dalam barisan melingkar melakukan pemujaan bersama kepada dewa. Romulus melihat kedatangan pasukan Alba yang kemungkinan sedang mengejar kelompok Remus. Sebagian orang menahan Romulus agar tidak ikut campur. Romulus menganggap jika bangsa Alba dibiarkan, maka tidak akan ada yang namanya kebebasan. Romulus harus menolong saudaranya karena ia percaya masih ada sisi baik di dalam dirinya. Kini Remus beserta pasukannya bersiap menyeberangi sungai. Namun ia keburu diserang prajurit Alba. Pasukan Remus terdesak dan nyaris mengalami kekalahan. Untungnya Romulus datang menolong Remus membawa sejumlah prajurit. Mereka berdua saling menyatukan kekuatan melawan serangan Alba. Pertempuran akhirnya dapat dimenangkan, namun harus menelan banyak korban. Ketika Romulus melarang Okai mencuri barang milik korban, Remus terpancing dan tidak suka melihat tingkah Romulus berlaga seperti pemimpin. Remus makin tidak tahu diri. Sudah ditolong oleh penduduk desa, ia malah anggap semua orang adalah budaknya. Romulus tegaskan, mereka orang merdeka, sekutu yang telah menolong pasukan Remus, dan Remus berhutang nyawa kepada mereka. Okai berani ingin menyerang warga desa. Terpaksa ia dihabisi di hadapan Remus. Disinilah Romulus menyadarkan Remus bahwa dialah si pembawa api, dialah raja yang telah dipilih, dan yang harus mati itu sebenarnya Remus yang sudah diramalkan akan terjebak dalam kegelapan. Remus melemah, ia perlahan mundur dan mengajak sisa prajuritnya pergi, namun mereka memilih mengikuti Romulus. Remus mendekati Romulus, ia ungkapkan bahwa kekuatan itu ada dalam diri kita, bukan dari dewa. Romulus sudah tidak ingin mendengar kesesatan Remus. Ia larang Remus melewati batas tanah suci. Sampai pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Semua orang hanya bisa menunggu keputusan takdir, siapakah yang akan terpilih menjadi raja. Kekuatan Remus lebih unggul dari Romulus. Pemenang sudah di depan mata. Namun takdir berkata lain. Ternyata Romulus berhasil mengalahkan Remus. Di ujung kematian Remus, akhirnya ia dapat menerima takdir yang telah digariskan. Mereka berdua akan selalu bersama meskipun salah satu di antara mereka harus mati. Sungai Tiber menjadi saksi atas kematian Remus. Romulus telah menjadi raja yang dibangun dari rasa sakit dan darah saudaranya. Ia ingin dibayar dengan kekuasaan yang lebih tinggi. Tahun 753 Roma. Setelah resmi menjadi raja, Romulus mengumpulkan para pengkhianat, orang miskin dan para pembunuh yang terbuang dari kota-kota lain dengan memberikan mereka semua hak istimewa dan mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak lagi harus menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Dan itulah akhir dari cerita Romulus dan Remus.
Dilema yang dihadapi oleh Remus sebetulnya menjadi sebuah konflik yang sangat menarik. Seberapa jauh manusia harus menerima dan menjawab perintah Tuhan yang bahkan terasa tidak masuk akal bagi logika manusia. Apakah harus mempercayai begitu saja ataukah manusia memiliki hak untuk mempertanyakan bahkan menolak perintah Tuhan? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.